evening. Seperti biasa, di channel ini kita akan membaca buku. Temani saya untuk membaca buku. Kalau misalkan kalian melihat channel ini dan tidak suka, ya silakan lanjutkan scroll, lanjutkan ganti channel-channel yang menurut kalian lebih bermanfaat. Tapi saya buat dokumentasi, rekam video ini dan upload di YouTube itu buat jadi saksi saya bahwa saya siap untuk berubah, upgrade lagi dan menjadikan hobi membaca ini menjadi hobi saya. Saya memaksakan record ini juga dipaksakan, dan buat kalian yang sama-sama ingin menjadikan hobi baca ini menjadi hobi, ayo sama-sama lakukan kegiatan ini, karena ini sudah menjadi perjalanan untuk memulai. Cukup sekian openingnya, kita lanjut. Sini saya sampai halaman 49 dan saya membaca seni berbicara tanpa sakit hati, membangun komunikasi efektif dengan pendekatan psikologi. Ini penulisnya adalah Oh Soo-yang. Dia adalah dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korsel, Korea Selatan. Saya sudah sampai halaman 49 dengan materi pemilihan kata-kata yang tepat akan membuat sebuah kalimat menjadi bagus. Di bawahnya, pemilihan kosakata. Saya ingin menjadikan kejujuran kamu sebagai batu pijakan. Tujuan saya belajar siang dan malam adalah untuk mencari pekerjaan. Gaya rambut kamu kok lain dibanding minggu lain? Kok lain dibanding minggu lalu? Gaya rambut kamu kok lain dibandingkan minggu lalu? Ini adalah ungkapan yang sangat umum, tetapi terdengar agak canggung. Jika dilihat kembali, semua kalimat tersebut tidak akurat. Dalam kalimat pertama, istilah batu pijakan digunakan secara tidak benar. Batu pijakan berarti sebuah batu yang buruk dari gunung pun dapat digunakan. Sebuah batu yang buruk dari gunung pun dapat digunakan untuk menggiling batu giok dari gunung sendiri. Artinya, perkataan atau tindakan orang lain yang tidak patut dicontoh pun dapat membantu kehidupan seseorang. Dalam kalimat kedua, kata tujuan. Nah, juga tidak digunakan secara benar. Kata benda ini berarti sesuatu yang kita coba raih atau arah yang ketuju. Kata lain di kalimat ketiga juga digunakan secara kurang tepat. Sebagai kata sifat atau kata tersebut berarti salah satu atau keluar dari perhitungan atau fakta. Setelah diperbaiki, ketiga kalimat tersebut adalah seperti berikut. Saya ingin menggunakan ketulusan kamu sebagai teladan. Target saya belajar siang dan malam adalah untuk mencari pekerjaan. Gaya rambut kamu berbeda dari minggu lalu. Pada kalimat pertama, kata teladan bisa berarti contoh yang dapat dijadikan cermin dan ditiru. Di kalimat kedua, kata target berarti objek yang sebenarnya ingin dicapai untuk suatu tujuan atau diwujudkan. Sementara kalimat ketiga, kata berbeda berarti hal yang tidak sama ketika dibandingkan. Hal yang tidak sama ketika dibandingkan. Ada banyak kata lain yang membingungkan. Guru, semoga tahun ini sehat. Kesusahannya telah diatasi. Semoga satu harimu menyenangkan. Kata sehat di kalimat pertama merupakan kata sifat sehingga tidak dapat digunakan dalam kalimat imperatif. Guru, semoga tetap sehat merupakan kalimat yang benar. Dalam kalimat kedua, kata kesusahan juga digunakan secara tidak benar. Kata tersebut mengacu pada tingkat kesulitan sehingga seharusnya mengatakan kesulitannya telah diatasi, atau bisa juga kesulitannya telah diselesaikan.
Dalam kalimat ketiga, satu hari tidak bisa menjadi subjek. Oleh karena itu, kalimat tersebut harus diganti dengan semoga harimu menyenangkan. Selain itu, kosakata yang tidak tepat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah pembicara yang kekurangan kosakata. Saat berbicara dengan seseorang selama beberapa menit, Anda akan mengetahui apakah orang itu memiliki banyak kosakata atau tidak. Siapapun bisa menggunakan kosakata yang tepat dengan banyak membaca koran dan buku di waktu luang mereka. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat budaya dan perbendaharaan kosakatanya. Namun, ada namunnya ternyata. Ada namunnya. Masih banyak orang yang lalai untuk menambah perbendaharaan kata dan tidak menyadari kekurangannya tersebut. Ketika bertemu dengan orang seperti itu, saya merasa cukup frustasi. Sama seperti berurusan dengan seorang anak yang baru mulai belajar berbicara. Tentu saja orang tersebut terkesan tidak bagus. Ada orang yang mengucapkan kata-kata berikut ini ratusan kali dalam sehari. Loh, oh ya? Oke. Daripada mengucapkan kata-kata singkat yang mampu menimbulkan kesalahpahaman tersebut, lebih baik menggunakan beraneka ragam kata-kata lainnya. Contohnya, daripada menggunakan loh, lebih baik astaga atau begitu. Daripada berkata oh ya, lebih baik kamu serius. Daripada berkata oke, lebih baik berkata luar biasa atau keren atau itu keren. Bukankah lebih baik bagus demikian? Kosakata adalah budaya. Seseorang yang menggunakan banyak kata dengan benar akan terkesan berbudaya. Jika tidak, orang tersebut terkesan tidak berbudaya. Apakah kamu akan terus menggunakan kata-kata yang tidak akurat dan mengulangi kata-kata yang tidak jelas? Ketika berbicara dengan seseorang, jika ya kamu bisa dicap buta huruf, oleh karena itu wajar jika ada komunikasi yang gagal. Jika tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, kita perlu menggunakan kosakata secara akurat dan mempelajarinya. Thank you, sudah satu halaman. Lanjut di tema nada bicara yang bagus akan membuat kita disukai. Di halaman 53, penulisnya Oh Suyang, bukunya Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati. Thank you for watching and listening. Goodbye, see you next video. Masya Allah, barakallah fiik.